Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol, Dos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat murni dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa merahmati, memberkahi setiap kita. Ya, saya tidak tahu dimanapun Anda berada. Ini yang terlihat di hadapan saya cuma nama-nama saja, ada yang sebagian foto, tapi insya Allah tidak menghalangi niat baik saya, tidak masalah. Saya lebih memilih pernyataan ulama bahwasanya suara manusia, laki-laki ataupun perempuan itulah bukan aurat, bukan aurat. Dan tentang wajah nggak apa nih saya lanjutkan aja. Wajah pendapat yang ulama yang lebih sahih, wajah itu lebih sahih tidak termasuk aurat. Karena apa? Suatu ketika, terima kasih Ukti Fitria Ramadhani berkenan, ahlan wa sahlan. Suatu ketika ini hadis sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika baginda Rasulullah di Mina ketika itu ya memang Rasulullah haji ya sekali-kalinya itu beliau haji di Sobah Yaum di Mina. Ketika suatu pagi di Mina, hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Di Mina baginda Rasulullah bersama anak pamannya Pak Fudel ibn Abbas. Nah, Fudel ini bersama di belakangnya Rasulullah. Sebutkan dalam hadis itu naik unta di belakang Rasulullah. Dalam hadis disebutkan tidak turun sih, tapi saya tidak tahu kelanjutannya. Mungkin turun. Disebutkan itu ada wanita yang cantik rupawan bertanya kepada Rasulullah. Nah, disebutkan dalam hadis Bukhari cantik rupawan. Artinya apa? Tidak akan pernah diketahui ini cantik tidak kalau hanya yang tampak adanya matanya, begitu kan? Tapi rupawan. Dan yang di belakangnya Rasulullah di Fudel, sahabat Fudel ibnu Abbas, ini juga ganteng rupawan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Si wanita yang cantik rupawan ini di sebagian hadis yang lain disebutin namanya, tapi dalam yang saya baca ini tidak disebutkan namanya. Jelas di yang lain ada disebutkan. Karena hadis ini diketahui orang banyak dan diriwayatkan banyak sehingga hadis sahih. Paling menatap melihatlah antara Fudel yang termasuk kerabat Rasulullah, yang ganteng para ahlul bait, para habaib itu ganteng ya kan, nggak ada yang biasa-biasa, pasti ganteng. Minimal hidungnya mancung, nggak rupawan, ganteng sekali. Saling melihat agak lama begitu ya. Dalam agama kita itu kan melihat sekali dua kali. Yang disuruh itu sesungguhnya adalah yang laki-laki. Kita disuruh ya tunduk gitu ya, bukan perempuannya yang harus menutup mukanya karena muka tidak aurat. Apa yang terjadi? Maka kemudian Rasulullah melihat kondisi memandang yang lama ini, apa yang kemudian baginda Rasulullah lakukan? Rasulullah kemudian mengangkat tangannya gini, mengangkat ke arah mukanya Fudel, bukan ditampar, bukan ya, enggak. Dengan pelan-pelan Rasulullah dengan penuh kasih sayang Fudel gini, diarahkan gini. Suruh nengok gitu doang, suruh nengok. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah sekalipun membiarkan perbuatannya haram. Kalau haram, haram. Hajimu nggak sah loh ya. Ini kan sedang haji. Awas, hajimu nggak sah, pahala hilang semuanya. Nah, enggak. Rasulullah cuman itu aja. Nah, gitu. Kemudian melanjutkan pertanyaan wanita tadi. Wanita tadi kemudian terus melanjutkan pertanyaan. Artinya apa? Kalau muka itu adalah aurat, maka Rasul mengingatkan, wahai wanita, hendaknya kamu mulai saat ini dan seterusnya tidak menutup muka ya, seperti itu. Tapi hal itu tidak terjadi dalam hadis ini. Rasulullah diam dan memerintahkan melanjutkan pertanyaan. Nah, jadi memakai cadar niqab bukan sebuah larangan, ingat ya, tapi kita tidak boleh menganggap itu sebuah kewajiban. Boleh dan tidak dilarang. Kemudian mengklaim yang nggak pakai itu Islamnya belum penuh,
belum hijrah total ya. Tidak seperti itu sahabatku ya. Oke. Apakah slide-nya perlu ditampakkan lagi ini host ini? Oke. Nah, agar kita nanti ada gunanya. Nah, ini mengingat yang kemarin ya tentang definisi salafus saleh, definisi yang benar, definisi yang disampaikan baginda Rasulullah, bukan definisi yang dicari-cari. Nah, 3 abad pertama inilah yang disebut ulama menyebutkan 3 kurun, kurun salafus saleh. Sehingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebaik-baiknya masa. Ulama menyimpulkan inilah masa salafus saleh. Maka setelahnya, maka tidak benar klaim setelahnya bisa dianggap salafus saleh. Yang ada adalah mereka pengikut salafus saleh. Dan klaim itu ya semua akan klaim gitu ya, dan selalu seperti itu. Nah, ini hanya mengingatkan saja, ini hadis sahih, Rasulullah sudah memberikan isyarat, salafus saleh itu ini loh, walaupun tidak, Rasul sama sekali, zaman Rasul tidak ada istilah salafus saleh, nggak ada, tidak ada. Ya adanya seperti ini. Istilah-istilah seperti itu menjadi istilah baru. Maka kebanyakan orang, permasalahan kita timbul karena apa? Gara-gara istilah. Seringkali ribut hanya gara penamaan doang. Dan substansinya adalah ya itu saja, begitu loh. Nah, maka di sini pentingnya kita untuk tetap terus belajar, bertanya pada orang yang tepat. Bisa jadi bertanya tidak di sekali 2 kali saja, begitu ya. Oke. Inti utama salafus saleh ini khairun nasi qarni. Sebagian lain khairul quruni qarni. Berikutnya sama. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Mbak hostnya, slide berikutnya adalah, nah ini adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali. Nah, jadi dikatakan Imam Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya nggak masalah, mau disebut siapa aja. Boleh. Imam Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang Rasulullah sebutkan, ana madinatul ilmi wa alidatuha. Mau belajar Islam, belajarlah, sungguh-sungguh. Nah, kalian bisa memulainya dari pintunya adalah Ali. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib mencerminkan apa yang diyakini oleh para sahabat semuanya. Kalau Ali tidak menyampaikan, ya berarti ya tidak. Yang disampaikan oleh Ali adalah kepahaman yang dipahami oleh semua para sahabat. Qala Ali radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan di antara yang lain, karramallahu wajhah. Nah, yang wajahnya dimuliakan oleh Allah karena memang semenjak kecil Ali ini karena binaan Rasulullah sudah langsung dianggap muslim sejak kecil. Nah, seperti ini. Jadi anak kecil yang lahir dari ayah ibu Islam muslim, yang lahir dari orang tua yang non muslim, muslim juga selama dia belum gede. Nah, begitu ya. Jadi mereka tidak perlu mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Nah, apa yang disampaikan oleh Ali? Karamallahu wajah tadi, Allah memuliakan wajahnya karena sekalipun tidak pernah menyembah berhala. Tetapi ini bukan hanya Ali ya, banyak sahabat-sahabat yang lain juga tidak pernah menyembah berhala juga banyak. Namun yang terkenal memang Ali bin Abi Thalib. Man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Barang siapa yang menyangka, nah za'ama, man barang siapa, za'ama menyangka. Menyangka itu ya sekedar menyangka, mengira-ngira, menduga-duga. Nah, itulah ya. Bahwasanya Tuhan yang kita sembah, nah ini, ana ilahana. Kalimatnya bukan pakai Allah. Menyangka bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang memiliki batasan-batasan, memiliki sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Apa sih makhluk ini? Makhluk itu ya dari kecil lahir kemudian besar, tidak tahu menjadi pintar, dari rumah berjalan pasti bertempat. Itu sifat-sifat makhluk semuanya. Barang siapa yang mensifati Tuhan, mengatakan sifatnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan. Jadi
kita berpikir, maka dia mengatakan, oh Tuhan sedang berpikir. Naudzubillah, kita tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kecuali hal-hal yang memang dalam bahasa Arabnya ada. Oke. Nah, ini supaya ini hostnya bergerak. Oh ya, bagus, alhamdulillah. Nah, orang yang seperti itu memberikan sifat-sifat Allah hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, seperti Allah menyebutkan wa makaru wa makarallah, orang-orang kafir itu mereka membuat tipu daya. Wa makaru, makar, kan tipu daya. Wa makaru wa makarallah. Maka Allah pun juga makarallah. Makar. Nah, ketika yang depan nih dalam Al-Quran itu luar biasa ya gaya bahasanya. Ketika di bagian depan diartikan orang-orang yang non-muslim, kafir itu mereka berupaya dengan cara-cara yang licik, berbuat kelicikan, makar, wa makaru, wa makarallah. Allah membalas makar mereka. Tetapi yang belakang tidak bisa dikatakan Allah juga berbuat curang, tidak. Wa makaru, wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah adalah ahlinya yang maha membalas perbuatan mereka. Seperti itu. Maka tidak boleh dikatakan Allah adalah sang pembuat makar, ahli makar, nggak boleh, haram. Nah, jadi tidak semua jenis pekerjaan yang terjadi dalam Al-Quran maka disifatkan oleh Allah kita menyebutkan sebagai nama, padahal tidak bisa. Seperti yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha, Allah memberi hidayah pada hamba yang Dia kehendaki, pun pula Allah menyesatkan hamba yang Dia kehendaki. Maka kemudian mudil disebut Allah al-mudil, zat yang maha menyesatkan. Tidak boleh, karena itu bukan Asmaul Husna. Ada di Asmaul Husna al-mudil loh ya, ada nomor 25, tapi bukan mudil pakai dot, mim, zal, lam. Saya pernah ribut ini dengan seorang yang saya mohon maaf ya, saya sampaikan aja. Dulu sudah pernah salah, tapi kemudian direvisi dalam SQ itu pernah di apa namanya SQ di lembar-lembar Asmaul Husna dan maknanya. Asmaul Husna yang nomor 25 ini, al-muzil, alif, lam, mim, zal. Zal itu jim, ha, ho, dal, zal itu loh ya. Setelah huruf ho itu loh, jim, ha, ho, dal, zal, itu al-muzil. Alif, tulisan Arabnya alif, lam, mim, zal, lam. Artinya yang maha menghinakan. Di dalam lembaran ESQ yang lama ya, yang belum direvisi, setelahnya sekarang alhamdulillah sudah direvisi, sudah ada yang direvisi, tapi sebagian lain ada yang tidak tetap menggunakan edisi yang lama. Itu dianggapnya adalah pakai dot, alif, lam, mim, dot, sehingga mereka mengatakan yang maha menyesatkan. Ini berbahaya sekali. Tidak boleh menggunakan asma-asma yang terjadi dalam Al-Quran ditarik kesimpulan, dijadikan nama sebutan buat Allah. Ya Allah yang maha menyesatkan, al-mubin. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi Asmaul Husna adalah sama'i namanya. Artinya disampaikan Rasulullah. Yang tidak disampaikan tidak boleh membuat-buat sendiri. Barang siapa yang kemudian mengira Tuhan ini satu dengan sifat-sifatnya manusia, maksudnya hakikatnya dia tidak mengenal Tuhannya. Fakot jahilah, sungguh mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kalau tidak mengenal arti ekstrimnya, artinya dia tidak tahu yang dia sembah. Artinya apa? Dia tidak tahu, ibadahnya tidak sah. Keterangan seperti ini ada pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu Qala Al-Ghazali menerangkan yang di bawahnya itu la tasihhul ibadatu. Bukan yang betul yang tadi itu. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidaklah diterima suatu ibadah
Makalah orang yang menyembah tidak paham, tidak mengenal, tidak tahu siapa yang disembah. Untuk mengetahui yang disembah, maka para ulama kemudian semuanya berikrar, semua sepakat keterangan yang paling mudah dipahami adalah yang diterangkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Satu, yang dua, para pakarnya pendidikannya Ahlussunnah, Abu Mansur Al-Maturidi. Apa yang lain gak ada. Cuman yang sudah terlanjur terkenal ya keduanya itu. Nah, begitu saja. Nah, bahkan jauh sebelum Abu Hasan, ini yang kitabnya kemarin sudah saya tayangkan, bahwa slide berikutnya itu nomor 5, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, itu ini buku yang dikarang oleh ulama yang hidup di masa salaf, sebaik-baiknya kurun tadi itu, dan meninggal sudah di luar 300 tahun itu. Artinya mengalami masa disebut Rasulullah sebaik-baiknya masa. Mengalami hal itu. Sebentar maaf ya. Iya sudah. Kayak di foto dikirimkan ke Bunda. Oh ya sudah, semuanya berarti jangan dipakai. Maaf sebentar ya. Nah, oke, takut nanti HP-nya terputus karena hampir mau tinggal 12%. Oke, saya sambungkan ke cara-caranya. Kita lanjut. Nah, ini luar biasa. Nah, saya akan tampilkan beberapa catatan yang ada dalam buku ini. Langsung ke slide berikutnya. Ini catatan ini ada dalam buku yang tadi itu, Matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, Aqidah Ahlussunnah. Nah, Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi namanya. Di dalam halaman depan buku ini menerangkan hadza bayanu aqidati Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini menerangkan ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi apa di antaranya? Ya'nil ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sibtu kasair muqadda'at. Maha suci Allah. Maha suci itu artinya apa? Maha suci itu artinya dia tidak terhindar dari hal-hal yang disebutkan ini. Maha suci Allah dari batasan-batasan sifat manusia. Ada mukanya, matanya 2, ada giginya. Waduh, sebagian aliran yang lain itu sudah betul-betul sudah persis manusia. Ada matanya 2, ada giginya, ada kedua tangannya terbuka, tidak ngepal, kakinya 1, subhanallah, sudah nggak tersisa lagi. Tetapi mereka dengan kepalsuannya mengatakan, matanya Allah tidak seperti mata kita. Nah, itu. Tangannya tidak seperti tangan kita. Ini menjadi berbahaya ketika yang mengatakan mereka. Kenapa berbahaya? Karena ketika mereka mengatakan tangannya Allah adalah tangan hakiki. Apa maknanya hakiki? Hakiki ya makna kamus. Yaitu tangan adalah anggota tubuh. Nah, salahnya adalah hakikinya itu. Ketika mereka katakan hakiki ya hakiki. Yang sebenar-benarnya yang tidak kita tidak tahu. Ketidaktahuannya ini tidak menutupi kesalahan kalimat yang depannya tadi. Nah itu loh, sahabat yang tidak mentakwil, mereka tidak pernah mengatakan hakiki, tidak. Adalah muka yang sebenar-benarnya, tidak. Oh ya wajah gitu aja. Bagaimana? Ya saya tidak mau mengartikan. Nah itu namanya tafwid, adalah menyerahkan kepada Allah. Orang-orang sekarang yang mengatakan adalah sebenarnya itu, mereka tidak tafwid, tidak menyerahkan. Mereka memilih satu arti, satu makna yang mereka tarik menjadi makna yang tidak benar. Nah ini, Allah Maha Suci dari batasan-batasan yang dimiliki manusia.
dari pojokan-pojokan dari pojok arah itu ya, tempat arah, sudut-sudut, anggota badan dan lain sebagainya. Nah, makna ta'ala, nah, bahasa Arab itu ta'ala maknanya bisa macam-macam ya teman-teman. Kalau ada orang bahasa Arab, ta'al. Nah, itu bukan maha suci. Itu artinya ta'al itu kami sini, ta'al. Ta'ali. Kalau untuk perempuan, kamu ke sini. Nah, itu bukan yang ini ya, dalam bahasa pasaran sehari-hari. Ketika orang Arab bilang ta'ali, itu artinya kamu ke sini, bukan maha suci. Nah, tetapi ketika kemudian lafaz ta'ala disambungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ala di sini artinya tanazzahallah anil hududi al-haddu al-hajar wallahu la yusafu annahu hajman la. Nah, ta'ala artinya maha suci, terhindar dari hal-hal yang disifatkan oleh manusia. Dari batasan. Apa sih batasan itu? Batasan itu adalah sebuah bentuk. Apakah bentuk itu bentuk yang bisa kita raba atau ada yang tidak bisa kita raba, sifat-sifatnya zat, sifat-sifatnya benda, anggota tubuh dan sebagainya. Nah, ataupun infialat, ataupun kalau orang marah itu kan mukanya kemerah-merahan, infialat, bekas-bekas tanda-tanda anggota. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari itu semua. Nah, jadi langsung kita lanjut ke berikutnya lagi, boleh? Itu iya. Nah, berikutnya lagi. Nah, qala Imam At-Tahawi. Nah, di dalam kitabnya atas tadi itu ya. Jangan dipindah lagi ya itu. Yang atasnya. Nomor 7. Nah, di dalam buku tadi itu, buku yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, inilah buku Bayanu Aqidat Ahlussunnah, Aqidatul Muslimin, akidahnya orang-orang Islam. Dia sebutkan juga di sana, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Lebih tegas lagi. Barang siapa yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang hanya layak kepada manusia, maka dia sudah sungguh-sungguh sudah mengingkari Allah. Ini makna kafar yang sebenarnya, bukan kufur yang sebenarnya, bukan kufur yang bukan kufur ya. Ada kufur yang tidak keluar dari Islam. Dan ini kalimatnya ada dalam Al-Qur'an seperti yang saya contohkan kemarin tuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kufur kan? Jika kalian mensyukuri nikmat, akan tambahkan. Wa la in kafartum, namun jika kalian kufur. Ini bagaimana maksudnya? Depan syukur kok belakang kufur. Mestinya kalau bahasa redaksi yang bisa kita pahami, wala in lam tashkur, dan jika kamu tidak bersyukur, kan begitu. Nah, itulah indahnya bahasa Al-Quran. Jika kalian mengingkarinya, artinya la yashkur, jika kalian tidak bersyukur. Nah, artinya bukan kufur keluar dari Islam, bukan. Nah, tetapi kata kufur yang disampaikan oleh Al-Imam Tahawi di sini, betul-betul kufur yang menyebabkan orang keluar murtad. Siapapun orang yang memberikan karakter kepada Allah, sifat kepada Allah dengan sifat-sifat makna-makna yang intinya menjurus makna bashar, makna manusia, maka dia sungguh-sungguh telah keluar dari Islam. Allah Ta'ala sifatuhu la tushyu sifatal makhluqin. Sungguh Allah sifatnya sedikit pun tidak sama dengan sifat-sifatnya makhluk. Allah berbicara tidak dengan bahasa. Allah berbicara tidak dengan huruf. Nah, makanya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, ini Junaid Al-Baghdadi ini penghulunya para wali di masanya itu. Para orang-orang yang terkenal wali, kalau bertemu dengan Junaid Al-Baghdadi, wah ini bosnya para wali. Di antara apa yang dia sampaikan Junaid Al-Baghdadi, barang siapa yang mengatakan la maujuda illallah, barang siapa yang mengatakan aku akan memberikan hukuman mati kepada orang yang mengatakan la maujuda illallah, tidak ada yang ada itu kecuali Allah. Maksudnya sebenarnya loh ya, dia menganggap
ada manusia Allah, melihat kucing Allah, melihat dianggap berarti Allah masuk ke semua jenis, menyatu ke semua makhluknya. Artinya apa? Pemahaman hulul. Nah, tokohnya dulu itu kalau di negara Arab namanya Abu Mansur Al-Hallaj, mirip dengan Abu Mansur ya, bukan Abu Mansur yang menjadi pemimpin akidah kita, bukan. Abu Mansur Al-Hallaj ini suatu ketika dia dihukum mati ya karena dia meyakini pemahaman manunggaling kaula Gusti, pemahaman kebersatuan antara Sang Pencipta dengan hamba. Subhanallah. Dia menulis minar Rahman ila fulan fulan bin fulan. Dari Rahman, dia menyebut dirinya Ar-Rahman. Maka Imam Junaid mengatakan lakana alal haq maqala anal haq. Seandainya dia dalam kondisi kebenaran hak, maka dia tidaklah mengatakan ana al-haq, dan aku adalah Tuhan, tidak. Inilah yang dikatakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la, seperti itu. Nah, Imam Junaid mengatakan tauhid itu apa sih sebenarnya? At-tauhid ifradul qadimi minal muhdath. Maksudnya tanzihillah an kulli sifatil makhluqin. Membebaskan Allah, mensucikan Allah, membersihkan Allah atas segala sifat-sifat pada manusia. Jadi mulai sekarang kita tidak lagi mengatakan ini menyakiti hati nurani Tuhan, tidak bisa. Ada hati nuraninya, tidak boleh. Melukai perasaan yang Maha Pencipta, tidak boleh. Tidak begitu ya. Nah, tidak menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Ada lagu-lagu di antara lagu-lagu yang benar itu bahkan berbahaya. Bahkan saya pernah melihat itu di Bandung, itu sebuah tulisan besar, sebuah lorong tempat ya kayak kita di Jakarta lah ini, tempat yang di bawah yang ya kayak tempat sungai gitu kan, tapi yang lewat bukan air tapi manusia jalan. Ditulis di sana, kota Bandung lahir saat Tuhan tersenyum. Subhanallah. Itu kalimat yang tidak betul ya, tidak benar. Mensifati manusia Allah dengan sifat-sifatnya manusia. Nah ini Imam Thahawi menyebutkan tadi aja waman wasafat. Barang siapa menyifati Allah dengan sifat-sifat manusia, maka dia sungguh telah keluar dari Islam. Nah, diterangkan oleh para ulama-ulama yang lain, generasi seterusnya dengan pemahaman yang benar kepada umatnya. Nah, kita lanjut setelahnya untuk lebih cepat lagi. Dalam hadis disebutkan dalil, argumentasi yang menunjukkan bahwasanya Allah ada sebelum segala sesuatu ada, tanpa apapun. Tidak ada tempat, tidak ada waktu yang berjalan, tempat kosong, tidak pakai aras, tidak pakai langit, tidak ada atas, tidak ada bawah, karena itu semuanya belum diciptakan oleh Allah. Semuanya sangat tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanyakan apa sih permulaan segala sesuatu itu, Rasul menjawab, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah itu ada, karena kalimat kana itu kalau kepada selain Allah sifatnya adalah dulunya. Kana Muhammadun tilmidan wa yakunul an mudarrisan. Dulu Muhammad itu murid, sekarang adalah dosen, kana. Tetapi kana ketika disandingkan lafzul jalalah Allah, maka artinya adalah waktu. Adalah Allah sudah ada. Dan Allah ada itu selain Allah. Nah, ini jangan salah paham ya. Ada Al-Quran kayak kemarin itu. Al-Quran sifat Allah, sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam. Allah ya sifat kalam itu. Allah memiliki sifat kalam berbicara. Tetapi sifat kalamnya Allah tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf-huruf. Nah, adapun apa yang ada di hadapan kita ini,
perkataan kita, bahkan Imam Ahmad bin Hambal di dalam sebuah bukunya, Matan Al-Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Mereka sebutkan di sana tentang firman Allah. Nah, di situ amma qauluna, sama kayak yang diserangkan oleh Imam Bukhari juga. Adapun perkataan kita, manusia yang kemudian menulis dan mencetak menjadi Al-Quran, semuanya ini makhluk. Tetapi Al-Quran tetap disebut kalamullah yang bukan makhluk adalah karena apa? Bukan karangannya Jibril, bukan redaksinya Nabi Muhammad, dia memang Allah yang menghendaki semuanya itu. Maka kita tetap layak disebut Al-Quran kalamullah. Tetapi yang di hadapan kita ini, nah itu kan dua pengertian. Apakah Al-Quran yang di hadapan kita? Apakah itu Al-Quran yang merupakan sifat Allah? Kalau yang di hadapan kita, yaitu makhluk. Tidak bisa mengatakan ini sifat Allah. Di depan kita bisa hancur, bisa binasa. Begitu. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau umat salah paham. Mereka memilih untuk teguh pendirian itu. Imam Ahmad bisa saja menerangkan dengan seperti ini, tapi memilih untuk tidak menerangkan. Nah, Allah sudah ada pada azal. Azal itu adalah tidak ada sesuatu. Tidak ada atas, bawah, langit, bumi. Nah, Allah Ta'ala kana mawjudan fil azal qabla khalqis sama wal arsh wa qabla khalqil makan bila makan mazala mawjudan bila makan. Ketika Allah awalnya, enggak pakai awalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, yang lain tidak ada, tanpa atas, tanpa aras, ada tanpa segala sesuatu, tanpa arah, maka dia tidak berubah. Kalimat ini jangan disalahpahami. Sebagian orang masih tetap aja salah paham. Dia mengatakan Allah di mana-mana. Berbeda. Tidak memerlukan mana-mana sama di mana-mana. Dua hal yang tidak sama. Allah di mana-mana salah. Di mana-mana ini pelecehan terhadap Allah SWT. Pelecehan. Di mana-mana itu ada di masjid, ada di kamar mandi, ada di toilet, ada tempat yang najis. Pelecehan. Tapi meyakini Allah ada tanpa perlu mana-mana. Karena mana-mana itu ada tempat. Tempat itu ciptaan Allah. Allah ada, tidak membutuhkan tempat. Nah, syaratnya Allahu mawjudun bila makan wala jihah. Nah, seperti itu. Kita lanjut aja berikutnya. Nah, berkenaan dengan ayat-ayat yang seolah-olah memahami seperti maknanya itu kok makna yang manusia ya. Maka bagaimana itu? Ini ulama sudah mengantisipasi. Al-ayat wal ahadits al-mutasyabihah. Ayat-ayat yang seolah-olah memiliki pengertian kok seperti manusia ya. Maka apa yang disampaikan oleh ulama? Al-Imam Al-Arif Billah As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir Al-Husaini radhiyallahu menyebutkan, sunu aqaidakum minat tamassuki bil zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Sunu aqaidakum, sunu, jagalah akidahmu itu, sunu aqaidakum, jaga akidahmu, hati-hati kalian semuanya. Minat tamassuki, dari apa? Dari berpegang teguh, dari mencari-cari, dari berupaya untuk memahami makna lahir, makna kamus, makna apa adanya, sesuatu yang seolah-olah mirip dengan makhluknya, yaitu ada, bisa jadi dari kitab. Kitab itu maksudnya Al-Quran. Bisa juga dari sunnah maksudnya hadis. Karena mencari-cari, karena berusaha untuk mengkorek-korek, untuk memegang teguh ayat-ayat yang seolah-olah yang mutasyabihat tadi, ini adalah asal muasal
Ini adalah cikal-cikal bakal menjadi sebuah kekufuran. Berbahaya. Ada dalam kapalnya Nabi Yunus, Nabi Nuh, tajri bi ayunina. Al-Quran ya, kapal itu Nabi Nuh itu mereka berjalan di kelopak mata kami. Tidak bisa. Maka ulama mengartikan ini artinya adalah kapalnya Nabi Nuh berjalan dalam pengawasan Allah. Begitu. Nabi Nuh ini yang paling panjang umurnya 1000 tahun. Sebutkan dalam Al-Quran Karim, ketepatannya saya hafal. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Telah kami utus Nuh kepada kaumnya untuk menyeru, berdakwah. Maka Nabi Nuh beserta kaumnya menyertai mereka menyerukan kalimat tauhid. Falabitha fihim alfasana. 1000 tahun kecuali 50. Ya artinya 950 tahun. Subhanallah. Entah dari tahun keberapa Nabi Yunus sudah disuruh oleh Allah menanam pohon. Tanam pohon untuk apa? Tanam saja, tidak usah tanya. Ditanamkan nanti ke 1000 tahun. Subhanallah. Jadi pohon-pohon itu nanti itulah yang Nabi Nuh tanam, sehingga nantilah yang akan dijadikan sebagai perahu yang luar biasa. Yang luar biasa nantinya itu. Itu udahlah iman saja. Allah ada tanpa tempat. Bagaimana sesuatu ada kok tanpa tempat? Percayai saja. Nanti engkau akan bertemu dengan Allah. Manakala keimananmu tinggi, melihat Allah di surga. Dengan bagaimana? Dengan tetap tanpa bagaimana? Bagaimana tanya? Kita tidak tahu. Ketidaktahuan kita inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i, orang yang mengakui dan dia tidak mengetahui, tapi yakin Allah ada, inilah sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jagalah dirimu dari hal-hal yang menampakkan artinya menjadi salah tafsir. Seolah-olah arti manusia, wajah Rabbka dan Tuhanmu datang. Gimana? Datang berarti dari tempat ke tempat yang lain. Pasti kan bertempat dengan namanya datang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ja'a Rabbuka, Ja'a Amru Rabbika. Telah datang keputusan Allah, telah datang apa perkara yang Allah tentukan. Seperti itu. Seperti juga tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang teguh pendirian, maka seperti juga yang di langit itu, sepertiga malam. Barang siapa yang berdoa di sepertiga malam, maka Allah turun dan menyeru siapa yang minta doa dikabulkan, mohon ampun diampunkan. Tapi hadis ini ada 2 riwayat. Riwayat yang berikutnya menerangkan maksudnya riwayat yang tadi. Yang satu yang zilu Rabbuna, Allah turun, diterangkan hadis yang lain yang sama-sama sahihnya, Allah yungzilu, Allah memerintahkan malaikat untuk turun, para malaikat berseru, malaikat yang menyeru, wahai hamba-hambamu, Tuhan perintah dari Tuhanmu, Tuhan menyerukan kepada kalian, ayo siapa di antara kalian yang mau bangun untuk beristighfar Allah ampun. Siapa di antara kalian yang mau sholat malam, sholatnya dikabulkan, yang mau memohon dikabulkan, seperti itu. Malaikat yang menyeru. Nah, hadis yang pertama maksudnya Allah memerintahkan, dijelaskan pada hadis-hadis berikut. Nah, dan semuanya ini udah terakhir kan slide-nya kan ya? Iya, semuanya ini ketika kita amar ma'ruf, kita kembali yang kemarin, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, memerintahkan dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Inilah yang dicontohkan baginda Rasulullah, disebutkan dalam Al-Quran, walau kunta fadhon ghalidhal qalbi la fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr.
Seandainya engkau Muhammad orang yang hatinya itu kasar, ngomongnya itu tidak bisa lemah lembut, maka orang-orang akan menghindar darimu semakin jauh. Bagaimana mereka akan belajar Islam? Datang saja tidak mau karena dicaci maki. Nah seperti itu. Kalau kunta faltan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Maka sebaiknya bagaimana? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun mereka. Kenapa dimohonkan ampun? Karena mereka sudah pada beriman. Karena kalau orang tidak beriman, tidak boleh dimohonkan ampun. Jadi kalau ada orang non-muslim, kita mengatakan innalillahi itu nggak apa-apa. Innalillahi itu nggak ada doanya, saudaraku. Pernah itu saya tanya ke saya. Itu kan orang kafir, nggak beriman, orang hidup Buddha. Masa ngucapin innalillahi? Hei, innalillahi itu nggak ada sekali doanya di situ. Innalillahi itu kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang beriman dikembalikan Allah, letakkan di tempatnya Allah, sediakan nanti di surganya Allah. Yang tidak beriman, Allah juga sudah sediakan tempatnya di neraka. Nggak apa-apa ngomong innalillahi itu, meskipun yang ngomong adalah yang meninggal, sama sekali bukan orang kafir. Innalillahi itu orang kafir, kalau kamu innalillahi, innalillahi bukan tuh. Nah yang tidak boleh itu mengatakan dalam bahasa Arab ya, almarhum, yang artinya adalah almarhum itu bahasa Arab loh sesungguhnya. Ya memang bahasa Arab bukan sesungguhnya. Almarhum yang dikasih sayang. Menjadi bahasa Indonesia orang bacanya bukan almarhum, almarhum. Nah, kalau sudah almarhum sepertinya nggak bermasalah, karena almarhum artinya bukan tidak bisa mengandung arti yang dikasih sayang Allah. Marhum nggak tahu itu artinya apa. Nah, beda sedikit, bahasa Arab beda, betul-betul beda. Seperti haram. Haram itu sesuatu yang kalau kita ditinggalkan kita diberi pahala oleh Allah. Kalau dilakukan berdosa. Orang-orang menghilangkan haram pakai H. Padahal kalau haram itu artinya adalah ini yang di Mesir itu yang segitiga itu loh. Apa itu namanya? Piramid. Haram itu. Ahram itu piramid. Ahram piramid. Haram, maaf. Haram artinya apa? Pikun. Nah, begitu bahasa Arab itu. Ya, ini mumpung saya ingat juga. Panjang pendek harus diperhatikan. Ini sudah saya sampaikan di perkuliahan yang tidak tahu pada saat itu ini host ini akhi Kuti hadir atau tidak, mengatakan Allahu Akbar betul, baik, benar, berpahala. Tetapi kalau salah bisa berbahaya. Allahu Akbar. Ingat ya, barnya tidak boleh panjang. Kalau dibaca panjang, akbar bukan lagi berarti maha besar. Akbar sekedar dipanjangin doang itu. Nih misalkan ya, seorang melihat yang cantik sekali, rupawan, lewat di depannya, dia bilang, si A bilang, kenapa saya bilang si A? Karena biar yang mengatakan bukan saya, si A, si orang itu mengatakan dia, Allahu Akbar, aduh cakepnya, kan seperti itu, barnya panjang, maksudnya Allah Maha Besar, mengagumi, tapi ini bukan artinya karena barnya panjang. Ketika akbar, barnya panjang, artinya adalah ini bentuk jamak, plural. Jamak artinya banyak. Apa banyak apa? Banyak beduk yang kayak di Istiqlal itu loh. Beduk yang gede. Akbar jam'u kabrin. Dia bentuk
jamak dari mufrad kabrin. Kabrun, kabrin, kabron. Artinya apa? Beduk yang gede. Satu itu kabron, kabrin. Kalau banyak beduknya, ada 3, 4, itu gede-gede semuanya, maka bahasa Arabnya adalah akbar. Alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat mendengar semuanya, mengetahui mulai saat ini harus sudah betul, tidak boleh salah mengatakan akbarnya, harus pendek. Padahal dulu di lagunya Ungu itu kan akbarnya panjang. Saya tidak tahu kenapa tidak ada satupun yang mengingatkannya. Atau husnudon deh, ada yang mengingatkan tapi tidak masuk media, kita jadi seolah nggak ada yang mengingatkan. Barangkali ada yang mengingatkan. Itu kan lagunya begini, ketika lagu itu dinyanyikan oleh orang, bunyinya, nah jadi bukan saya kan, seseorang mengatakan, dia menyanyikan, Allahu Akbar, bukan panjang kan, Allah Maha Besar. Salah. Bahkan sampai ke dalam lagu pun itu, kalau orang Arab yang menyanyikan, orang Arab nggak pernah salah loh, walaupun dalam lagu itu dipanjangin nggak ada. Karena mereka mengerti artinya. Nah, jadi begitu. Tetapi walaupun tahu bagaimana kita mengingatkan saudara kita yang lain, mengingatkan pun kita juga ada etikanya. Namanya amar ma'ruf. Mengingatkan dengan cara yang ma'ruf. Maka begitu pula ketika nanti kita melarang, nahi anil mungkar, kadzalika bil ma'ruf. Mengingatkan, mencegah perbuatan yang mungkar pun mestinya juga dengan bil ma'ruf, dengan cara yang santun. Kurang lebih begitu, saya tidak tahu apakah ini sudah 30 menit bagaimana, atau barangkali ada yang perlu didiskusikan, ada yang bertanya, silahkan. Iya boleh. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol bisa dipersilahkan raise hand saja atau bisa melalui chat, atau mungkin bisa dimulai dengan ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Mungkin pertanyaannya seputar yang sudah umum pernah dibahas kali Ustadz ya, yaitu mengenai apa tadi itu? Ini yang golongan, yang semua golongan masuk neraka kecuali hanya satu golongan. Itu Ustadz yang boleh. Nah, itu mohon tafadhol penjelasannya Ustadz. Ya, satu-satu aja ya biar nanti nggak terlewat. Nah, perlu diyakini, diketahui hadis. Kemarin kita sudah melihat, sebagian sudah membaca barangkali ya, ataupun yang bertanya, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Imam Bukhari tidak tahu berapa juta hadis yang dia hafal. Hafalannya yang luar biasa seperti itu. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari sama sekali ingat, tidak mencantumkan hadis tentang perpecahan ini. Nanti akan ada umatku berpecah menjadi, ini tidak dalam riwayat Bukhari. Tetapi bukan artinya hadis ini hadis yang lemah, tidak. Untuk menjadi hadis yang sahih, anak sahabat-sahabatku semuanya, tidak harus riwayat Bukhari, Muslim. Nah, kalau harus riwayat itu nanti bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Dia sudah ada jadi ulama, Imam Bukhari belum. Bagaimana dong Imam Malik nanti? Harus riwayat Bukhari. Imam Bukhari jauh belum ada. Tidak ada syarat seperti itu. Toh pun demikian, hadis yang sering banyak terjadi lebar ke sana kemari itu tentang 73 golongan, ini betul-betul tidak ada. Tidak dicantumkan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu meributkan hal ini. Dan ulama pun telah menjelaskan hal ini. Nah, 73 golongan. 72 di neraka, 1 yang masuk surga. Perlu dipahami baik-baik. 1 itu adalah as-sawazul a'zam. Ini juga disebutkan dalam yang kemarin Athariyah tadi itu, yang di situsnya, dia juga mengetahui, dia sebutkan di sana. Anda tidak mungkin menyalahkan yang membenarkan Athariyah karena menyalahkan
menafsirkan yang sebagian besar Asy'ari Maturidi nggak bisa, karena mereka ada as-sawadul a'dzam, mereka golongan terbesar. Nah, meskipun satu ini adalah mereka adalah golongan-golongan yang terbanyak. Jadi yang 72 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai 72 mereka adalah sempalan-sempalan aliran-aliran kecil. Entah pengikutnya 5, entah pengikutnya 10, cuman 1 RT, 1 RW. Sebenarnya, dan itulah yang kemudian sekarang ini berlomba-lomba para aliran untuk mencari umat ya karena ayat ini. Nah, bukan ayat. Karena hadis ini adalah golongan yang terbesar yang tidak akan tersesat. Rasulullah menjamin dalam hadisnya, la tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan terjadi golongan besar umatku ini akan masuk neraka semuanya, tidak ada. Aman syadza binar, orang yang mencil itu, yang sedikit demi sedikit itu, mereka yang sangat mudah salah paham memaknai ayat atau berhadis. Seperti itu. Duh, apa ini bertentangan dengan hadis Islam datang dulu tidak dikenal, gharib, dan nanti akan kembali tidak dikenal. Bada'al Islamu ghariban wa sawfa yakunu ghariban kama bada'a. Mereka menggunakan seperti itu, pakai menggunakan dasar ini seolah-olah untuk menjustifikasi, memberikan level tem kebenaran yang melindungi paham mereka. Kan Islam dulu datang itu adalah gharib, aneh, nggak banyak yang mengenal, dan nantinya akan kembali tidak dikenal oleh orang. Kebenaran adalah sesuatu yang langka. Yang pertama benar pemahamannya, yang belakangnya perlu direvisi, dan nanti akan kembali aneh, nggak dikenal orang. Tidak seperti itu. Yang belakang akan menjadi langka itu adalah al-muttaqin alladzi yatamassaku 'alal halali wal haram, yatamassaku bisyari'ah qalil. Orang-orang yang benar sangat hati-hati, sangat menjaga halal haram. Ini sedikit. Yang sangat hati-hatinya sedikit. Sangat hati-hatinya ya. Nah, tidak semuanya sangat hati-hati. Sangat hati-hati ini sedikit. Nah, seperti itu maksudnya. Bukan aneh. Kurang lebih begitu. Jadi, walaupun 73, tetapi yang satu adalah as-sawadul a'dzam. Yang satu inilah adalah golongan terbesar dari umat Muhammad. Mereka adalah pengikut Syafi'i, pengikut Maliki, pengikut Hambali, pengikut Imam Abu Hanifah, pengikut paham-paham yang bahkan bisa jadi yang kebanyakan malah dianggapnya nyeleneh sama yang baru-baru ya begitulah. Kebenaran bisa terjungkir balik menurut siapa? Menurut orang yang tidak tahu. Kalau ulama tahu ya tidak akan terjungkir balik bagi mereka. Begitu. Kurang lebih begitu ya. Semoga bisa dipahami. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, kalau ucapan di dalam hati itu bisa dianggap dosa atau tidak Ustadz? Misalkan niat dosa tapi tidak melakukan dan mengucapkan. Ya, baik Ustadz. Oke. Makanya di dalam salah satu karya ulama besar, Mukhtasar Abdullah Al-Harari, sebuah buku kecil sekali. Ini menerangkan tentang hal-hal ad-daruriyah fid din, menjelaskan tentang hal-hal yang daruri, hal-hal yang sangat darurat dalam agama. Artinya
tidak boleh seorang muslim tidak mengetahuinya. Nah, di sana disebutkan bab ma'asil qalbi, maksiatnya hati. Ada maksiatnya hati. Nah, maksiatnya hati ada, tetapi maksiat hati juga ada namanya pekerjaan hati. Jadi segala macam bentuk maksiat itu semuanya ada penawarnya. Maksiatnya mata, maksiatnya hidung, maksiatnya mulut, telinga, maksiatnya tangan, maksiatnya kaki, termasuk ada pula maksiatnya hati. Maksiatnya hati yang paling besar adalah ragu-ragu terhadap keberadaan Allah, dan ini bisa kafir. Ada maksiat hati begitu. Nah, maksiat hati ini maka yang mengetahui ya dirinya sendiri. Maka inilah fungsinya kita setiap sholat beristighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku. Seperti itu. Tugas kita tiap hari istighfar, mohon selalu kepada Allah, ampun kepada Allah. Sebagaimana mandi. Tiap hari mandi kita. Bukan berarti mandi nanti kotor lagi, nggak mau mandi karena kotor lagi, ya enggak. Ya memang seperti itu. Ini tipu daya syaitan. Kamu nanti berbuat lagi, sudah nggak usah bertaubat. Agar orang nggak mau bertobat. Ya sudah, masih tadi ya enggak. Nanti ya Allah maafkan saya. Barangkali hati saya kurang bersyukur. Maksiat hati termasuknya. Melihat orang cantik bisa berdosa. Melihat orang jelek dosa nggak? Melihat orang cantik dengan syahwat berdosa. Kalau melihat orang jelek, ya bisa berdosa karena menghina. Orang kok jelek kayak gitu ya di hati ya, nanti dapat jodoh nggak kayak gitu? Maksiat hati. Jangan dikira tidak maksiat. Maksiat juga. Ya Allah. Maka kalau melihat nikmat Allah itu alhamdulillah. Kalau melihat hal yang barangkali tidak cocok, ya Allah terima kasih, Allah telah menjadikan tubuh saya sempurna. Seperti itu. Itu kan doanya kita bercermin. Kama hasan takhalqi fahasin khuluqi. Termasuk Allah tidak ridho karena ciptaannya dibully. Kan begitu. Termasuk bagian dari maksiat hati. Ada maksiat hati itu. Nah, tetapi dia juga mudah terremove, terdelete dengan istighfar seperti itu. Biasa kurang lebih begitu. Ada yang bertanya lagi kira-kira? Ustaz, mungkin ada satu lagi tentang, mungkin nyambung kali Ustaz ya di pertanyaan pertama yang tadi disebutkan, yaitu tentang aliran Ustaz. Jadi saat ini banyak terjadi ketika ada contoh, mohon maaf, kayak misalkan bukan pengajian yang dari kelompok itu adakan, dia tidak mau ikut pengajian itu, padahal kita sama-sama muslim dan lain sebagainya. Artinya bagaimana menyikapi sebuah kelompok yang seperti ini Ustadz, padahal kita sama-sama pengajian yang sepupu gitu, pematerinya juga sama dan lain sebagainya gitu. Type itu Ustadz. Ya, oke. Jadi yang pasti kita tidak usah menjas ya, sudah. Tidak usah balik kembali menyalahkan. Ya sudahlah, komentar paling indah adalah no comment. Saya tidak pakarnya, ya saya diam saja. Kalau misalkan saya tahu di pengajian itu diajarkan tentang akidah yang salah, saya kasih tahu. Oh, itu pengajiannya mengajarkan akidah yang tidak benar. Ya kalian tidak usah ikut seperti itu, kecuali Anda bisa mewarnai, Anda bisa memberikan usul, Anda bisa mewarnai di sana sehingga orang lain bisa tercerahkan, lain urusan. Tetapi kalau yakin malah dikhawatirkan seseorang itu malah menjadi terpengaruh, menjadi aliran yang tidak jelas, memang sebaiknya dihindari saja. Artinya, tetapi yaitu menasihati dengan ma'ruf, tidak mencaci ya maaf saya ada acara yang lain seperti itu, tidak dengan kata-kata yang akhirnya menusuk hati.
Bahkan sebagaimana layaknya engkau ingin dikata-katai, maka hendaklah engkau berkata-kata seperti itu. Nah, bisa jadi yang seperti adiknya, kakaknya, orang tuanya, ya sudah, tidak ikut begitu saja. Kita menyikapinya udah biasa saja. Nah, karena apa? Karena bisa jadi Anda ataupun sebagian sahabat ini belum pakarnya, nanti kalau diajak debat jadi malah adanya emosi, marah-marah. Nah, sedangkan marah-marah itu adalah pintu yang sangat lebar menuju kepada dosa, menuju ke neraka. Itu pintu paling mudah itu marah. Kenapa? Orang kalaupun marah itu hukum Allah berjalan loh ya. Orang yang hukum Allah tidak berjalan itu kan 3. Orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang gila. Tidur, lupa, gila. Tidur dari pagi sampai habis sholat subuh tidur. Bangun-bangun asar. Dia nggak berdosa itu loh, serius tidak berdosa dia meninggalkan sholat duhur asar tadi. Tetapi dia harus mengganti segera saat itu bangun. Ya Allah sudah maghrib. Segera. Dia punya hutang belum sholat tadi. Tidur ya. Bukan di tengah sholatnya dia bangun tidur lagi. Nah ini sudah salah. Karena dia sudah terbangunkan. Sama sekali nggak bangun. Sama sekali nggak bangun. Lupa. Orang yang puasa lupa makan. Itu kan nggak masalah. Puasanya lanjut saja. Bahkan sebagian ulama ketika ada orang lupa itu kita tidak boleh mengingatkan. Ini lagi puasa itu diingetin. Jangan. Karena apa? Dia sedang lupa itu. Kalau sedang nanti diingat langsung ingat. Nah, seperti itu adabnya. Kan lucu ya, kadang agama kan seperti itu lucu. Nah, itu anugerah dari Allah. Nah, seperti lupa dan lupa tidur, apa satu lagi tadi? Gila. Nah, makanya kalau seorang suami yang sedang marah-marah, nah saya tidak, ini Guti sudah keluarga belum? Belum Ustadz, belum. Belum. Nah, ini ilmu ya nanti ya. Atau siapapun yang sudah keluarga atau belum akan berkeluarga, marah itu tidak bisa dijadikan alasan ngomongnya di luar kendali. Kondisi marah, dia bilang, kamu saya cerai. Marah sekali, saking marahnya. Itu sah terjadi. Saya tadi marah yang di luar kontrol saya, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya marah itu, Masya Allah, la taqdzab wala tahzan, hindari marah. Karakter penduduk surga. Saya punya satu ceramah khusus yang menyerahkan karakter penduduk surga. Mereka orang-orang yang mampu menguasai diri dalam kondisi puncak amarah. Itu salah satu karakter utama orang-orang yang ahli surga. Bahkan surga merindukan seperti itu. Pengendalian diri itu luar biasa. Jadi ya sikap kita ya sudahlah ya, saya mohon maaf tidak ikut ya, seperti itu. Dingin, tidak tidak melecehkan begitu. Tapi kalau teman-teman sudah ahli, sudah pakarnya, bolehlah mengingatkan, itu pun dengan cara yang santun. Kurang lebih begitu. Baik Ustaz, masih ada berapa menit? Oh, sudah tinggal 5 menit lagi sih Ustaz. Mungkin nggak berasa juga nih. Mungkin kita akhiri saja kali Ustaz ya. Boleh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman dan Ustaz Dimyati Fanani atas waktu dan ilmunya yang dipaparkan pada hari ini ya. Alhamdulillah kuliah online Ramadan kita pada bulan Ramadan ini telah berjalan alhamdulillah selama 5 hari sesuai dengan program-program yang Majelis Umat Rabbani Nur Islam adakan. Nah, insya Allah sekedar mengingatkan kembali, mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang belum ngeh atau mungkin baru bergabung, bahwa insya Allah di hari Ahad kita akan ada sharing session bersama Mualaf Center Indonesia, yaitu Ko Hani Kristianto, mengangkat tema mengapa aku memilih Islam. Tafadhol kepada teman-teman, bagi yang berkenan hadir, silakan bisa hadir kembali untuk waktunya di jam 1 siang di hari Ahad.
selanjutnya sebagai penutup kajian, kita ada sharing session yang terakhir, yaitu Taubat Series bersama Ustadz Dery Sulaiman, DSAS, yang pencetus lagu Orang Kaya Mati, Orang Miskin Mati. Nah, itu kita akan Taubat Session bersama beliau, yang insya Allah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21, waktunya jam 1 siang. Baik, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas kekurangannya, khususnya dalam waktu 5 hari ini ya ke depannya. Ustadz, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan 1 menit. Oke, boleh. Sahabat-sahabatku, semoga Allah yang dikasihi Allah yang baik hatinya semuanya, setidaknya sangat mulia sekali sudah berkenan meluangkan waktu bersama. Tentunya tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Bisa jadi contoh-contoh saya ada yang menyinggung, ya mohon maaf. Karena apa? Memaafkan itu adalah kebutuhan kita. Sahabat-sahabat, memaafkan itu kebutuhan kita. Nah, ini sadari ya. Jadi meminta maaf itu adalah pekerjaan mulia. Memberi maaf juga pekerjaan mulia juga. Tidak perlu menunggu Syawal, menunggu silaturahim setelah Ramadan untuk saling memaafkan, tidak menunggu itu. Bahkan setiap hari, setiap saat, bahkan di saat kita tidak di hadapan orangnya pun kita bisa meminta dan memberikan maaf. Ucapkan begini aja, misalkan saya terhadap ini yang saya di sini M. Kustiana Yama misalkan ya, maafkan saya ya, aku juga sudah memaafkan kamu. Tapi diucapkan. Karena ucapan mulut ini frekuensinya bisa nyambung sesungguhnya. Iya, penting. Bahkan sebelum seseorang itu secara fisik kita, sekarang kita kan bahkan ini social distancing, kita tidak bisa bersambung, tidak bisa dekat-dekat gitu ya. Bahkan yang lebih utama ini, sebelum jabatan terjadi, maka akan lebih indah kita mengucapkan lewat mulut kita dengan suara lirih, dengan suara beneran, bukan dalam hati. Kuti, maafkan aku ya, aku juga sudah memaafkan kamu. Ada 3 ya, maafkan saya, aku juga memaafkan kamu, dan yang ketiga, aku menyayangimu, kita sama-sama saudara dalam keimanan, keislaman. Gitu. Insya Allah, siapapun yang mau melakukan ini bisa ditulis di bukunya. Ini semacam kayak aktivitas yang luar biasa. Kalau Anda berkenan tiap hari itu mengingat kesalahan pada siapapun, barangkali orang-orang yang pernah di PHP-in, atau barangkali yang pernah disakiti atau pernah diapakan itu, tulislah coba. Maafin aku ya, siapa gitu, sebutin namanya, aku juga maafin kamu. Kita saling menyayangi sebagai umat Islam yang sama, satu saudara. Itu meminta maaf, memberi maaf. Maafin aku sudah maafkan kamu, aku menyayangimu, menghormatimu. Kita sama-sama saudara dalam Islam. Perhatikan ketika Anda sudah bisa seperti itu, maka akan nyaman, damai, jantung tubuh kita akan berdetak insya Allah lebih normal, dan karena itu kebutuhan termasuk makanan bagi roh dan jiwa kita. Dan tadi itu memaafkan adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih itu, maafkan saya, semoga bermanfaat, berguna. Kalau bersahabat dengan saya di IG juga ada, di Facebook juga ada, iya begitu aja. HP saya juga ada, WA gitu. Barakallahu Ustaz, berarti saling memberi maaf Ustaz ya. Alhamdulillah, maaf juga kepada seluruh teman-teman atas kekurangan yang bisa kita berikan, karena mungkin semuanya masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki, khususnya di Majelis Umat Rabbani Nur Islam. Mohon maaf juga kepada Ustaz Dimyati atas jamuan. Biasanya kan kita menjamu, cuman sekarang nggak ada jamuan-jamuan. Kekurangannya yang belum bisa diberikan juga. Ya, insya Allah semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita lanjutkan dengan doa Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.